Teman-teman, saudaraku, sosmedku semuanya, yuk sejenak kita mikir ya. Bagi yang malas mikir, boleh skip. Teman-teman, kita berandai-andai. Mungkin tidak ya, suatu hari nanti ketika kita berbicara jujur, itu justru bisa bikin kita itu di penjara. Ada orang yang menyampaikan kebenaran dianggap sebagai sebuah ancaman. Hari ini mungkin belum ya, dan semoga aja tidak. Tapi bisa jadi itu terjadi. Teman-teman semuanya, kita mengetahui semuanya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali Nabi dan Rasul. Saya kira semua muslim harus sepakat. Bahkan seorang pemimpin sekalipun tetap saja manusia biasa yang mungkin bisa saja dia salah, betul tidak? Tapi bedanya kalau kita, yaitu rakyat, kalau kita salah mungkin dampaknya kecil, hanya diri kita sendiri atau keluarga kita. Tapi bagaimana kalau penguasa yang salah? Ngeri pokoknya. Tentu dampaknya bisa ke jutaan rakyat yang ada di bawahnya. Bisa bikin harga naik, bikin hidup semakin sulit, bahkan bisa merampas masa depan anak-anak cucu kita. Maka disinilah kemudian Islam hadir, pentingnya mengoreksi penguasa atau istilahnya muhasabah lil hukam. Teman-teman semuanya, memasuki tahun 2026, Indonesia mulai menerapkan KUHP dan KUHAP yang baru, yang katanya sih untuk memperbaiki sistem hukum yang sudah ada. Katanya ingin lepas dari warisan kolonial. Semoga saja ini benar, tapi pasal-pasal yang muncul justru kontroversi. Meskipun menurut mereka akan terus dievaluasi, karena ada pasal-pasal yang kita harus bertanya. Misal ada pasal-pasal tentang makar yang hukumnya itu sangat berat, dan pasal-pasal tentang paham yang bertentangan dengan Pancasila yang jadi soal definisinya itu tidak jelas atau bisa dikatakan pasal karet. Masalahnya bukan sekedar hukumannya ya, tapi penafsirannya. Kalau saja makar itu dimaknai terlalu luas, apakah kritik itu dianggap ancaman atau makar? Kalau paham lain itu tidak jelas, apakah dakwah itu bisa dianggap berbahaya atau ancaman? Atau dianggap makar? Ini yang membuat banyak orang mulai khawatir ya. Apakah suara rakyat perlahan akan dibungkam? Teman-teman semuanya, di sisi lain kita melihat bahwa kekayaan negeri ini seperti sumber daya alam, nikel, emas, batu bara itu justru lebih banyak dikuasai kepentingan besar ya, bahkan asing. Rakyat kita itu masih berjuang dengan hidupnya masing-masing yang semakin kesini itu semakin berat. Ironisnya ketika sistem yang jelas-jelas bermasalah itu berjalan, itu dianggap normal. Tapi ketika ada yang kemudian mengkritik, memberi saran, itu dicurigai. Ini bukan masalah hukum saja ya, ini adalah masalah keadilan. Teman-teman, dalam Islam mengoreksi penguasa itu bukan pilihan, tetapi adalah sebuah kewajiban yang mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, beliau menyampaikan, jihad terbaik adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Artinya apa? Artinya ketika kita berbicara benar, itu bukan sebuah kejahatan, itu justru kemuliaan. Islam juga membedakan kok antara kritik, muhasabah dengan makar. Kalau pemberontakan atau makar, terutama dengan kekerasan itu dilarang, jelas dilarang. Istilahnya itu ada bugot ya. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan kritik, menyampaikan saran itu diwajibkan oleh syara, terutama kepada penguasa. Jadi mengkritik kebijakan penguasa yang tidak adil itu bukan makar, tapi bentuk kepedulian sosial. Teman-teman semuanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah akan kita marah?
apakah harus melawan dengan kekerasan? Tentu jawabannya adalah tidak. Islam mengajarkan jalan yang lebih kuat. Bagaimana itu? Yaitu membangun pemahaman yang sahih, menyadarkan masyarakat, dan menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Perubahan itu dimulai dari pemikiran, dari kesadaran, dan dari keberanian untuk tetap berkata benar meskipun pahit, meskipun tidak nyaman diterima. Karena sejarah membuktikan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari orang-orang yang berani bicara. Teman-teman semuanya, hari ini kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kemudian kita memilih diam demi keamanan kita, atau mungkin kita mau memilih berbicara, menyampaikan kebenaran. Karena menurut sebagian orang Islam, kebenaran itu mutlak, itu datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar jika ada orang yang mengaku beriman akan terus menyampaikan dakwah kebenaran ajaran Islam. Teman-teman, ingat kebenaran bahwa tidak akan hilang meskipun dia dibungkam, dan suara yang jujur akan selalu menemukan jalannya. Pertanyaan sekarang, kita mau mengambil bagian yang mana? Kita diam atau kita berani menyampaikan kebenaran? Jawab ya di komentar.